Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma qalla wa kafa khairan min kathara wa alha. Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'ajizin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga pada detik ini kita masih bisa bernapas, masih bisa beraktivitas sebagaimana aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Semoga kelak kita semua mendapat syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mengingat kita sudah mendekati ini tamu agung kita bulan suci Ramadan, ya maka perlu kita memawas diri atau mempersiapkan diri. Kalau dalam bahasa Indonesia yang sekarang di masyarakat Indonesia itu tarhib Ramadan, mengenal lebih dekat tamu agung yaitu bulan suci Ramadan. Berbicara tentang bulan suci Ramadan sangat begitu menarik karena bulan suci Ramadan adalah tamu agung bagi umat muslim sedunia. Karena di dalam bulan suci Ramadan ada suatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tujuan umat muslim yaitu mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Bagaimana artinya? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian mendapatkan gelar takwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ya. Dan berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang takwa, ikhwani fillah, sangat begitu susah kita mendapatkan gelar takwa karena ketakwaan itu kata Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik manusia yang ada di dunia ini. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, in akramakum indallahi atqakum. Tujuan puasa bulan suci Ramadan adalah kita supaya mendapat gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita supaya mendapatkan gelar takwa dari puasa bulan suci Ramadan? Maka perlu itu kita bahas sedikit tentang bagaimana supaya kita semangat, supaya kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan maksimal. Setidaknya ikhwani fillah ada 3 hal ya yang perlu kita persiapkan dalam menyongsong atau menyambut bulan suci Ramadan, tamu agung kita yaitu Ramadan. Yang pertama adalah setidaknya kita mempersiapkan ruh dan jasad kita. Karena mengapa? Ruh dan jasad inilah yang berperan utuh ketika kita di bulan suci Ramadan, terutama ruh kita. Ya, maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam hadis yang lain Sahih Muslim juga diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan ya, bulan suci Ramadan, mengisi bulan Sya'ban berpuasa sunnah. Bahkan di dalam riwayat ya sahabat mengatakan kami tidak pernah melihat Rasulullah SAW meninggalkan puasa sunnah pada bulan
Sya'ban. Maka itu ikhwani fillah, yang pertama perlu kita persiapkan adalah ruh kita, terutama kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, Rajab sudah lewat, sekarang kita di bulan Sya'ban, sudah penghujung Sya'ban, sudah mendekati bulan suci Ramadan, maka perlu kita ya berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, karena tidak ada yang bisa menjamin kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jauh-jauh hari telah mengajarkan kita untuk selalu berdoa agar supaya kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala bulan Sya'ban dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kalau para ulama dan para salaf sebelumnya mereka mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan pembenihan, bulan Sya'ban adalah bulan perawatan, ya, menyiram, merawat, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil dari benihan mereka pada bulan Rajab dan Sya'ban. Maka itu perlu kita persiapkan, yaitu untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah niat. Karena kalau kita tidak membiasakan niat, supaya niat kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah tergantung pada niat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman, didasari dengan iman dan ihtisaban, mengharap ridho, ya, ikhlas, tidak ada iming-iming yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang pertama, ya, yang perlu kita persiapkan adalah doa, niat yang ikhlas. Yang ketiga yaitu mempersiapkan kesehatan fisik kita. Ya, karena ketika kita pada bulan Ramadan kalau sakit, maka kita tidak bisa melaksanakan puasa dengan maksimal. Maka itu pada di penghujung bulan Sya'ban ini, mari kita perbaiki pola makan kita. Makan yang sehat, jangan berlebih-lebihan, ya, makan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu persiapan yang pertama, yaitu ruh dan jasad, adalah melatih diri dengan berpuasa sunnah. Ya, sebagaimana hadis yang kita sampaikan pertama tadi, ya, banyak riwayat mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan kata sahabat, mereka bahkan tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Bahkan kata Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh pada bulan Sya'ban. Itu yang pertama kita persiapkan adalah ruh dan jasad kita, untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Yang kedua, persiapan materi. Ini sangat penting sekali bagi kita umat muslim, terutama yaitu seorang dai, seorang, ya, tajir, seorang, ya, sahawan. Perlu kita persiapkan karena bulan Ramadan adalah bulan khairat, bulan fastabiqul khairat. Ya. Kata Nabi SAW, orang yang memberi buka puasa 1 orang, maka dia mendapatkan pahala puasa orang yang kita beri buka tadi. Maka itu kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Ya, jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun sebiji kurma. Maka itu jangan sia-siakan. Maka itu kita persiapkan materi kita. Bila perlu kita, ya, menabung, ya, dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, menabung sebanyak mungkin. Kita buat schedule yang akurat supaya setiap hari kita bisa memberi orang berbuka puasa. Karena kata Nabi SAW,
man aftara sha'iman, barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti apa yang dia dapat dan tidak pernah mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin yang perlu kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini adalah adalah persiapan fikri atau persepsi. Ini sangat penting. Karena mengapa? Ketika kita tidak mempersiapkan persepsi atau pikiran yang jernih, maka kita akan sia-sia, bahkan kita tidak akan mendapatkan predikat takwa setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana kita mempersiapkan fikri, ya, persepsi? Yang pertama adalah kita perlu mengkaji apa keutamaan bulan Ramadan, fadilah amalan pada bulan suci Ramadan, ya, baca Quran, qiyamul lail, semuanya kita kaji, kita pelajari supaya ketika datang bulan suci Ramadan kita sudah siap, roh dan jasad kita sudah siap, mental kita sudah siap, kita tinggal beribadah dan mendapatkan pahala yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mempersiapkan, setidaknya kita mempersiapkan itu schedule yang matang. Contohnya saja, kalau kita pada bulan Ramadan, kita ingin mengkhatamkan misalnya Al-Quran 2 kali, maka kita susun dengan maksimal mungkin bagaimana kita menyelesaikan khatam Al-Quran ini 2 kali. Atau bahkan kalau ulama Imam Syafi'i katanya 60 kali dalam Ramadan. Berarti berapa kali dalam sehari? 2 kali dalam sehari beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran. Apakah begitu saja? Tidak. Imam Syafi'i beliau sudah menschedulkan, sudah mencatat, ya, target beliau untuk membaca Al-Quran. Maka itu perlu kita sebagai, ya, umat muslim rahimakumullah itu mempersiapkan diri, ya, semaksimal mungkin. Yaitu bahkan bila perlu kita membuat jadwal keluarga bersama istri, bersama anak, membaca Al-Quran bersama-sama. Ada juga membuat jadwal sedekah setiap hari, misalnya 1.000 kita sedekahkan. Jangan kita remehkan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jumlah yang kita keluarkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kita mengeluarkan sedekah itu. Karena kata para ulama, innallaha la yanzur ilal kam walakin yanzur ilal kaif. Allah tidak pernah melihat berapa jumlah yang kita kasihkan atau kita sedekahkan kepada orang lain, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kita memberi, ya, atau bersedekah itu. Apakah kita ikhlas, apakah kita ingin dibilang dermawan, apakah kita ingin dinilai orang baik, apa ingin kita mengharapkan selera ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari saya pribadi dan ikhwani fillah kita mempersiapkan itu schedule, ya, pribadi kita masing-masing, supaya ketika kita datang bulan suci Ramadan tidak sudah persiapan matang bahasanya, ya, sehingga kita baca Al-Quran setiap hari 1 juz, 2 juz, sudah kita persiapkan supaya kita mendapatkan gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita untuk selalu menjaga silaturahmi kepada keluarga, ya, sanak jiran, supaya kita, ya, kalau kita tidak tenang, tidak nyaman, maka kita berpuasa merasa terganggu. Maka itu kita perlu, ya, persiapan dan maksimal dan menjaga silaturahmi terhadap tetangga dan keluarga dan tetangga.
mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Mungkin ada manfaatnya untuk ikhwani fillah. Kalau ada kata-kata yang salah, kita mohon maaf. Ya, semoga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, karena tinggal 10 hari lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban ini dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat walafiat dan mendapatkan ridho-Mu di pada bulan Ramadan dan mendapatkan pendidikan takwa sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang paling afdal, yaitu ahsanukum, orang yang paling afdal adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'afwa minkum, astagfirukum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.